Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Arsenal berpeluang ditikung Manchester City setelah gagal meraih 3 poin saat ditanding imbang West Ham United dengan skor 2-2. Sementara itu Manchester United meraih hasil sebaliknya dengan mampu mencuri poin di markas Nottingham Forest. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Arsenal yang gagal meraih kemenangan setelah ditanding imbang West Ham United dengan skor 2-2. Sedangkan MU meraih poin penuh saat bertandang ke markas Nottingham Forest usai menang dengan skor 0-2. Selamat! Arsenal melakoni lanjutan pekan ke-31 Liga Inggris saat berhadapan dengan West Ham United. Pada laga itu, skuad The Gunners ditahan imbang dengan skor akhir 1-1. Sejak menit awal, skuad asuhan Mikel Arteta mendominasi jalannya pertandingan. Terbukti mereka berhasil melesakkan 2 gol cepat lewat Gabriel Jesus dan Martin Odegaard di menit ke-7 dan 10. Kemudian skuad Meriam London tetap melancarkan serangan untuk menambah keunggulan. Namun terlalu asik menyerang, Arsenal malah kecolongan di menit ke-32 laga. Saat itu Gabriel Magalhaes melanggar Lucas Paqueta di kotak terlarang. Said Benrahma yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya untuk memperkecil kedudukan. Lalu masuki babak kedua, giliran Arsenal yang mendapatkan penalti setelah Michail Antonio kedapatan melakukan handsball. Sayangnya Bukayo Saka yang menjadi eksekutor gagal menunaikan tugasnya. Tendangannya melebar ke sisi kanan gawang yang dijaga oleh Lukas Fabianski. Memanfaatkan kegagalan Saka, skuad The Hammers justru menyamakan kedudukan lewat gol dari Jarrod Bowen di menit ke-54. Hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini Arsenal gagal memperjauh jarak di puncak klasemen dengan Manchester City yang tinggal terpaut 4 poin saja. Mikel Arteta mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya di laga ini. Pelatih asal Spanyol ini bilang skuadnya kehilangan arah setelah berhasil unggul lebih dulu. Manchester United meraup 3 poin dalam lanjutan pekan ke-31 saat berhadapan dengan Nottingham Forest. Skuad Setan Merah berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Anak asuh Erik ten Hag langsung tancap gas dengan beberapa kali melakukan serangan. Namun Keylor Navas sukses tampil gemilang dengan beberapa kali melakukan save gemilang. Hingga akhirnya di menit ke-31 Anthony memecah kebuntuan setelah memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Anthony Martial. Di awal babak kedua Bruno kembali melesakkan tendangan keras dari sisi sempit. Akan tapi Navas kembali menjadi penyelamat dengan melakukan save krusial. Di menit ke-75 The Red Devil berhasil menggandakan kedudukan lewat Diogo Dalot. Berawal dari Anthony yang memberikan umpan terobosan setelah melakukan tusukan dari sisi kanan. Dengan hasil ini Manchester United kembali ke posisi ketiga dengan mengemas 59 poin. Usai laga Erik ten Hag memuji Anthony yang berkontribusi dalam 2 gol skuad Setan Merah. Setelah itu pelatih asal Belanda ini membela Harry Maguire yang banyak mendapatkan kritik. Menurutnya peran bek asal Inggris itu sangat krusial untuk skuadnya saat ini. Barcelona gagal meraih kemenangan setelah ditanding Getafe dengan skor kacamata. Sementara brace dari Antoine Griezmann berhasil membawa Atletico Madrid ungguli Almeria dengan skor 2-1. Barcelona gagal meraih poin penuh saat berhadapan dengan Getafe dalam laga lanjutan pekan ke-29 La Liga. Skuad Blaugrana harus puas bermain imbang dengan skor kacamata. Skuad asuhan Xavi Hernandez tampil mendominasi sejak menit awal pertandingan. Di menit ke-25 Barcelona mempunyai peluang melalui Rafinha dan Alejandro Balde. Namun tembakan kedua pemain ini masih belum mampu menembus gawang Getafe yang dikawal oleh David Soria. Hingga peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Usai pertandingan, Xavi mengkritik permukaan dari Stadion Coliseum Alfonso Perez. Menurut Xavi, jika kondisi lapangan di stadion tersebut sangat merugikan bagi para pemainnya. Atletico Madrid meraih kemenangan saat berhadapan dengan tamunya Almeria di pekan ke-29 La Liga. Pada laga tersebut, skuad Los Rojiblancos mengakhiri laga dengan skor tipis 2-1. Atletico Madrid tampil mendominasi dan sudah mencetak gol saat laga baru berjalan 5 menit. Saat itu sundulan Antoine Griezmann gak mampu dibendung oleh penjaga gawang Almeria yakni Fernando. Skuad asuhan Diego Simeone mempunyai peluang untuk menambah keunggulan melalui Angel Korea. Namun tendangan Rabona dari Korea masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sebaliknya Almeria bisa menyamakan kedudukan lewat Leo Baptistao di menit ke-37. Beruntung skuad Los Rojiblancos berhasil memastikan kemenangan lewat gol kedua Griezmann di menit ke-43. Hingga laga usai nggak ada tambahan gol tercipta pada pertandingan ini. Meskipun meraih kemenangan, Atletico Madrid masih tertahan di peringkat 3 dengan perolehan 60 poin. Sevilla meraih hasil maksimal kala melakoni lanjutan pekan ke-29 La Liga saat berhadapan dengan Valencia.
skuad Los Palanganas berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Gol-gol di pertandingan ini diciptakan oleh Loic Bade dan Suso di menit ke-55 dan 75. Hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini juga membuat Sevilla menjauh dari zona merah dan berada di posisi ke-12 dengan mengemas 35 poin. Sedangkan skuad kelelawar nongkrong terbenam di zona degradasi dengan torehan 27 poin. Kita beralih ke hasil pertandingan Serie A nih. Ada Juventus yang menelan kekalahan usai dipermalukan Sassuolo dengan skor 1-0. Sebaliknya, AS Roma meraih kemenangan telak usai memperdaya Udinese dengan 3 gol tanpa balas. Juventus meraih hasil buruk saat berhadapan dengan sang tuan rumah Sassuolo. Bertanding di Stadion Mapei, Bianconeri berhasil dipermalukan dengan skor akhir 1-0. Tampil di hadapan para pendukung, Sassuolo langsung memainkan permainan menyerang sejak menit awal. Namun skuad Nero Verde ini baru bisa mencetak gol lewat Gregor De Vrel di menit ke-64. Skuad asuhan Massimiliano Allegri berpeluang untuk menyamakan kedudukan melalui Adrien Rabiot di menit ke-73. Sayang sundulannya masih mampu ditepis oleh Andrea Consigli. Hasil ini membuat Juventus tertahan di peringkat ke-7 dengan perolehan 44 poin. AS Roma meraih hasil positif dalam laga lanjutan pekan ke-30 Serie A. Bertanding di Stadion Olimpico, skuad Serigala Ibu Kota menang telak atas Udinese dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Skuad asuhan Jose Mourinho menerapkan permainan efektif meskipun kalah penguasaan bola. Di menit ke-37, AS Roma hampir sempat membuka keunggulan setelah Roberto Pereira melakukan handsball di kotak penalti. Sayangnya Bryan Cristante yang berperan sebagai Algojo gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Saat itu tendangan Cristante cuma membentur tiang gawang. Namun bola muntahan tersebut mendarat tepat di kaki Eduardo Bove. Hasilnya dia berhasil mencatatkan namanya di papan skor yang membawa AS Roma unggul 1-0. Giallorossi sukses menambah keunggulan melalui tendangan Lorenzo Pellegrini di menit ke-55. Udinese sebenarnya mempunyai peluang untuk memperkecil ketertinggalan di menit ke-67. Saat itu skuad Zebra kecil mendapat hadiah penalti setelah Gianluca Mancini melakukan handsball. Namun Rui Patricio tampil apik dengan berhasil menembak arah tendangan dari Roberto Pereira. Tammy Abraham berhasil menutup kemenangan AS Roma melalui gol di menit akhir pertandingan. Hasil ini membuat Giallorossi memperkokoh posisinya di peringkat ketiga dengan perolehan 56 poin. Olympique Marseille berhasil meraih hasil positif dalam laga lanjutan pekan ke-31 Ligue 1 menghadapi FC Troyes. Dalam laga itu, skor Les Pochens menang dengan skor akhir 3-1. Ketiga gol skuad asuhan Igor Tudor dilesakan oleh brace dari Vitor Oliveira dan Cengiz Undar. Sementara Troyes cuma mampu membalas lewat gol dari Mama Baldé. Dengan hasil ini, Alexis Sanchez dan kawan-kawan berhasil naik ke posisi kedua klasemen. Kini mereka mengumpulkan 64 poin dari 31 pertandingan yang sudah dijalani. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke kabar rumor nih. Ada Manchester United yang tertarik untuk mendatangkan Alessandro Bastoni yang dirumorkan bakal hengkang dari Inter Milan di akhir musim nanti. Masih dari rumor transfer Premier League di mana Arsenal ingin membajak bomber tajam Aston Villa yakni Ollie Watkins. Alessandro Bastoni menjadi bek tengah andalan Inter Milan di musim 2022-2023 ini. Terbukti pemain asal Italia itu telah memainkan 33 pertandingan dengan menorehkan 6 assist. Melihat performanya yang konsisten itu membuat dirinya diincar oleh Manchester United. VHS mengabarkan jika kehadiran Bastoni akan memperkuat lini pertahanan skuad The Red Devil. Apalagi peluang setan merah mendatangkan sang pemain juga terbuka cukup lebar. Alasannya kontrak mantan pemain Parma itu berniat hengkang meskipun kontraknya berakhir di tahun 2024. Casemiro menjadi andalan MU sejak didatangkan dari Real Madrid pada musim panas lalu. Mirror mengabarkan kalau pemain asal Brazil ini nggak mau berlama-lama berseragam setan merah. Dia pun dikabarkan ingin pensiun di mana MU menjadi klub terakhir yang ia bela. Kabarnya Casemiro akan pensiun saat kontraknya berakhir di tahun 2027. Itu artinya Casemiro telah menginjak 35 tahun. Usai pensiun, ex-pemain FC Porto itu mulai menyusun beberapa rencana ke depan untuk menentukan masa depannya. Ollie Watkins menjadi bomber tajam Aston Villa dengan torehan 14 gol dari 30 pertandingan Premier League. Wajar kalau pemain 27 tahun ini diminati oleh banyak klub top Eropa di akhir musim nanti. Football Insider melaporkan jika Arsenal menjadi klub yang paling ngebet merekrutnya ke Emirates Stadium. Kehadirannya diharapkan bakal bisa menjadi solusi mengatasi tumpulnya lini penyerangan The Gunners. Akan tapi Arsenal harus menghadapi tantangan yang berat untuk mendapat tanda tangan sang pemain. Sebab Unai Emery selaku pelatih memasukkan Watkins sebagai rencana jangka panjangnya. Berita selanjutnya, Liverpool ingin menjadikan Alexis McAllister sebagai target utama mereka di akhir musim nanti.
Beralih ke kabar rumor transfer dari Real Madrid yang tertarik untuk mendatangkan Alphonso Davies sebagai pesaing dari Ferland Mendy. Alexis Mac Allister menjadi nama yang paling disorot pada musim 2022-2023 ini. Selain tampil apik di timnas Argentina, Allister juga tampil gemilang saat berseragam Brighton di musim ini. Liverpool menjadi klub yang paling getol memboyong Allister ke Anfield Stadium. Manajemen tertarik merekrutnya sebagai alternatif usai mundur dalam perburuan Jude Bellingham. Allister pun dianggap menjadi sosok pemain yang dibutuhkan di lini tengah skuad The Reds. Namun mereka harus merogoh kocek sebesar 60 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah. Real Madrid sedang kekurangan seorang bek kiri setelah cuma diperkuat oleh Ferland Mendy saja. Seperti diketahui, bek sayap asal Prancis itu kerap absen karena mengalami cedera. Nggak heran kalau manajemen El Real tengah mencari bek sayap baru untuk diangkut ke Santiago Bernabeu. Barca mengabarkan jika Alphonso Davies masuk ke dalam perburuan Los Blancos. Davies dinilai menjadi pemain yang cocok untuk mengisi posisi di bek kiri. Apalagi di musim ini dia tampil konsisten bersama Bayern Munchen dengan telah memainkan 36 pertandingan di berbagai kompetisi. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan jika Toni Kroos dipastikan bertahan di Real Madrid selama 1 tahun ke depan. Lanjut ke kabar Ciro Immobile yang dikabarkan mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu waktu setempat. Lewat Instagram pribadinya, Fabrizio Romano mengabarkan jika Real Madrid akan mempertahankan Toni Kroos. Dia mengklaim kalau El Real telah memberikan perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Itu artinya Kroos akan tetap berseragam Los Blancos sampai tahun 2024. Pemain asal Jerman itu nggak pernah ragu untuk memperpanjang masa baktinya bersama Real Madrid. Pasalnya dia memang berminat untuk bertahan di Real Madrid dan menghabiskan masa pensiunnya di sana. Selama berseragam Los Galacticos, Kroos telah memainkan 405 pertandingan. Ciro Immobile dikabarkan mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu waktu setempat. Mobil jenis SUV yang dikendarai Immobile bertabrakan dengan sebuah kereta dalam kota. Kecelakaan itu mengakibatkan mobil tersebut ringsek dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Beruntung penyerang Lazio ini dalam keadaan baik-baik saja dan gak mengalami cedera serius. Kabarnya Immobile mengalami trauma tulang belakang dan patah tulang rusuk. Dia mengungkapkan kalau kecelakaan itu disebabkan oleh tram yang menerobos lampu merah. Next, Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan tipis usai mengalahkan Lebanon dengan skor 1-0. Sementara di kabar penutup nih, ada Borneo FC Samarinda yang menelan kekalahan atas PSM Makassar di pekan penutupan BRI Liga 1. Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan saat menjalani laga uji coba kedua menghadapi Timnas Lebanon. Bermain di Stadion GBK, skuad Garuda Muda mengakhiri laga dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan pasukan Indra Syafri dicetak melalui Beckham Putra. Sampai peluit panjang dibunyikan, skuad Garuda Muda gagal mencetak 1 pun gol tambahan. Ini merupakan kemenangan perdana Timnas Indonesia atas Lebanon di laga uji coba kali ini. Sebelumnya di laga uji coba pertama mereka menelan kekalahan dengan skor akhir 1-2. Borneo FC Samarinda menelan kekalahan telak kala menjalani pekan terakhir pada kompetisi BRI Liga 1. Dalam laga tersebut, skuad Pusat Etam dipermalukan oleh PSM Makassar dengan 3 gol tanpa balas. Di babak pertama, PSM unggul 2 gol lewat Yakub Sayuri dan Yance Sayuri. Memasuki babak kedua, Borneo semakin gak berdaya setelah skuad Ayam Jantan kembali mencetak 1 gol tambahan. 1 gol tambahan itu dicetak melalui William Pluim pada menit ke-60 pertandingan. Dengan hasil ini, Borneo FC dipastikan finish di peringkat 4 klasemen dengan torehan 57 poin. Ini merupakan prestasi tertinggi Borneo FC sejak dipastikan promosi pada tahun 2014 lalu. Usai pertandingan, PSM Makassar merayakan gelar juara pada closing ceremony yang digelar di kota Parepare. Seperti yang diketahui, PSM sendiri sudah dipastikan juara pada tanggal 31 Maret lalu. Selain perayaan gelar juara, beberapa penghargaan individu dan klub juga dibagikan pada acara closing ceremony. Pertama ada William Pluim yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1. Pemain asal Belanda ini mampu mengalahkan beberapa kandidat seperti Stefano Lillipali dan Mark Clark. Sedangkan pemain muda terbaik diserahkan kepada pemain Persija Jakarta yakni Ilham Rio Fahmi. Berikutnya untuk pelatih terbaik diserahkan kepada pelatih PSM Makassar yakni Elson Tavares. Lanjut ke penghargaan top skor jatuh ke tangan Mateus Pato yang mampu mengemas 25 gol. Di musim perdananya ini Pato mengalahkan bomber tajam yakni David da Silva. Sementara Bayangkara FC dinobatkan sebagai tim fair play. Terakhir untuk wasit terbaik diserahkan kepada Bambang Samsudar yang dianggap jeli setiap memimpin pertandingan. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Syahid Mahyudin. Semoga musim ini Aston Villa bisa finish di urutan terbaik up the Villa.
Gimana nih guys, menurut kalian kira-kira Aston Villa Unai Emery bisa lolos ke zona Liga Champions musim ini gak? Komen di bawah ya, sampai jumpa!